Nanti kasih tahu kalau ada yang main di sini ya. Bisa ada kamu melihat orang ini langsung suruh ke sini. Ambil aja. Ada orang di depannya. Ditutup juga. Ada yang dua-dua. Ada yang dua-dua. Sudah, nanti lihat ya. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa di'an wal qamara muniran wa najala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya lah kita masih dapat hadir sekolah siang-siang kepanasan kehujanan tapi ya. Tapi semua itu harus kita syukuri, alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan keilmuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Ya, pada siang yang berbahagia ini saya ingin melanjutkan tema yang sebelumnya diberikan oleh Ibu ya. Kemarin temanya apa? Bersyukur. Maka saya akan lanjutkan dari bersyukur ini ya, yaitu bermanfaat ya. Kalau kemarin kamu menulis yaitu bersyukur itu seperti apa, harus bagaimana, apa saja yang harus disyukuri ya. Maka sekarang kita akan menuju ke fase berikutnya. Setelah bersyukur itu bermanfaat. Bersyukur itu untuk diri kamu, betul? Ya, bersyukur untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau bermanfaat itu bisa untuk diri kamu dan orang lain. Ya. Jadi kalau bersyukur tadi dari diri sendiri untuk diri sendiri, setelah mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkannya bersyukur. Ada musibah punya bersyukur karena di situ ada hikmah. Maka selanjutnya setelah bersyukur kita harus bermanfaat. Ayo masuk. Salam. Silakan Di sini. Sama di sini. Ayo, di situ nggak kelihatan. Di sini. Ya. Nih, maju di sini. Ya. Silakan dibuka bukunya. Ya. Majuan, nggak ada yang mundur. Ayo majuan di sini, majuan. Baik. Setelah kita bersyukur, lalu kita mendapatkan suatu hal yang harus kita lakukan lagi setelah bersyukur, yaitu bermanfaat. Apa sih bermanfaat itu? Coba, ada yang tahu bermanfaat itu apa? Kamu sering menyebutkan kata manfaat, tapi apa sih manfaat itu artinya?
Bermanfaat itu artinya berguna. Berguna dalam jalan kebaikan. Sebelah sini, nih. Oh, nih. Tutup. Nah, itu. Ini geser sini. Ya. Tentunya berguna dalam hal kebaikan, bermanfaat itu. Kalau berguna dalam hal keburukan itu namanya tidak bermanfaat. Ya. Kamu nolong orang nyolong, berbohong, pura-pura nggak tahu biar nggak ketangkep malingnya. Itu bermanfaat hanya bagi malingnya, tapi kan tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena hanya bermanfaat dalam keburukan. Beda halnya dengan hal-hal yang bermanfaat, yaitu berkenaan dengan hal yang kebaikan. Ada orang kesusahan dibantu, itu bermanfaat. Ya. Seperti yang sudah kalian ketahui, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak perlu menjadi orang yang wah, yang so hebat di depan orang lain, yang pinginnya dilihat sama doi. Apa doi itu? Salah. Kamu doi pacar. Kamu selama ini mengartikan kata doi itu apa? Sukanya pacaran. Ya, doi itu hanya bagi orang yang bertepuk sebelah tangan kali ya. Kenapa? Doi itu dia orang istimewa, doi. Ya, kayak kamu suka sama laki-laki, tapi laki-lakinya nggak ngebubris, ya kamu memanggil dia doi karena hanya bertepuk sebelah tangan. Ya, dan jangan. Kita kembali lagi ke dalam manfaat. Ya. Jadi tidak perlu harus dilihat. Ya, biasanya kalau laki-laki ingin dilihat, perempuan itu kan harus biar kelihatan ngapain gitu. Tahu-tahu ada orang dijailin, akhirnya dianya dilihat, oh ini loh, kan kayak gitu biasanya. Ya. Pokoknya gimana caranya biar kelihatan lah. Tidak perlu seperti itu, ya. Tapi ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu lebih baik, walaupun mungkin kita tidak terdengar. Ya. Apa bermanfaat itu harus disebutkan namanya? Ulfia habis bantu aku. Apa harus disebutin kayak gitu? Gak perlu. Ya. Misalkan kamu bantuin teman kamu, ada yang ngerjain PR, sudah kamu bantuin, besoknya dia sombong, aku tadi ngerjain nih. Oh betul semua kan? Siapa dulu? Padahal semalam dia nangis-nangis minta dibantuin. Ya, udah gitu besoknya malah sombong. Ya udah biarin. Ya, orang itu akan ada ganjarannya masing-masing. Ketika ditanya sama guru, siapa yang sudah selesai? Semuanya sudah. Oh, ada temen yang bilang, Bu, katanya ini ngerjain sendiri semalam bisa. Oh iya, coba maju ke depan. Oh, karena batunya dia. Udah sombong-sombong suruh maju ngerjain di papan tulis, ngerti apa enggak? Enggak. Ya, tapi kita sebagai orang yang membantu, ya sudah, cukup, nggak usah jengkel. Oh, anaknya sombong banget dibantu, tahu gitu nggak usah dibantuin. Nggak usah bilang kayak gitu, ya. Yang penting kita sudah membantu, mau orangnya jadi kayak gimana itu haknya dia. Yang penting kalau dia berubah jadi baik, alhamdulillah. Kalau dia makin buruk atau sombong dan sebagainya, itu nanti dia sendiri yang dapat. Udah sombong kayak gitu suruh maju, suruh ngerjain nggak bisa, malu nggak? Malu. Ya, padahal kalau dia bilang alhamdulillah tadi malam dibantuin, akhirnya selesai. Dan biasanya orang yang gengsi kayak gitu, dibantu nggak mau, tapi sebenarnya pingin. Ya, ingin ku berkata iya tapi tak mampu gitu ya. Karena apa tadi? Gengsi. Ya. Orang yang bermanfaat tidak perlu pilih-pilih siapa yang harus membuat dia
menjadi yang bermanfaat. Nggak perlu pilih-pilih, dia itu bermanfaat bagi siapa. Tapi siapa saja, bebas. Ya. Di jalan ada anak kecil mau nyebrang, kamu lagi pulang dari DTA, sini bantuin nyebrang. Ada orang lagi butuh bantuan, kamu lewat, bantuin. Selesai, udah gitu aja. Ya. Bermanfaat itu tidak perlu yang wah. Ya. Jadi ada sebuah hal, ya, saya pernah baca bahwasanya ketika kamu sedang berjalan, biasanya di jalan itu ada kerikil atau paku atau apa ya, kamu lihat diambil, dibuang, dipinggirin, itu sudah menunjukkan bahwa orang itu beriman. Kenapa? Karena dia bermanfaat. Dia tahu kalau hal yang sekecil itu akan membahayakan orang lain. Benar gak? Kita sadar karena kita lebih lihat. Tapi ketika kita singkirkan, itu sudah beriman. Ya, kenapa bisa dikatakan beriman seperti itu? Karena sudah bermanfaat buat orang lain. Ya, karena tidak akan tahu ketika ada orang lewat malah kecubit sama pakunya, apa ada motor lewat atau mobil malah ketusuk, berarti jadi bocor. Ya. Tapi dengan kita memindahkan, ya itu dapat menyelamatkan orang lain. Ya. Untuk bisa jadi orang bermanfaat, jangan memikirkan untung dan rugi. Saya minum paku, apa untungnya ya? Kalau dia nggak ketusuk, dia nggak berobat, tetap aja saya nggak dapat apa-apa. Ya jangan berpikir seperti itu. Ya, kamu membantu orang tapi ingin dapat imbalan, ya apa yang kamu lakukan tidak berguna, hanya sebagai tukang jadinya. Kamu tahu tukang itu apa? Orang yang bekerja ya. Kalau tukang bangunan ya orang yang kerja bangunan. Nah, tukang macul ya orang yang ngangkut gitu ya. Nah, tukang itu kan seperti itu karena dibayar, diberi upah. Ya. Karena dia dibayar, akhirnya dia bekerja. Ya. Walaupun antara capek dengan upah tidak sebanding, capeknya banyak tapi upahnya cuma segini. Aduh. Ya. Maka kalau orang membantu mengharapkan imbalan, ya dia sama saja seperti itu. Ya, dia itu ngebantu bukan karena cuma-cuma, tapi karena emang dibayar, karena dia bekerja. Ya. Apa kamu bekerja untuk teman kamu ketika dia butuh bantuan? Tidak. Ya. Oleh karena itu kita harus menjadi orang yang bermanfaat dengan cara yang benar. Ya, dimana tak kalau orang butuh bantuan, ya kita bantu. Syukur-syukur kalau diberi imbalan, tapi jangan mengharap imbalan. Ya. Jadi seperti ini. Kamu itu adalah orang-orang yang berharga. Ya. Kamu itu adalah orang-orang yang berharga. Maka jangan minta dihargai. Kalau kamu minta dihargai, berarti hargamu itu murah. Kenapa? Saya mau tanya, semua yang ada harganya bisa dibeli nggak? Bisa ya? Mau semahal apapun bisa dibeli kan? Bisa. Semua yang ada harganya semahal apapun, tapi masih bisa dibeli. Tapi yang tidak ada harganya bisa nggak dibeli? Nah itu. Yang mahal adalah yang berharga dan tidak perlu dihargai. Maka kamu semua ya, adalah orang-orang yang berharga. Dengan catatan tidak perlu minta dihargai. Kamu sudah bantu orang, minta imbalan. Disuruh mama beli minyak goreng, maaf kembaliannya. Sekalian ya. Oh, sekalian buat apa? Sekalian. Gak ada kembalian sekalian, itu kembaliannya kembaliin.
Jadi ketika kamu minta dihargai, ya hargamu segitu. Ya. Manusia adalah makhluk yang berharga. Karena tidak ada manusia yang memiliki harga, makanya berharga. Saking berharganya sampai tidak dikasih harga. Nah, emang kamu mau dijual? Ada di sini yang mau dijual sama orang tuanya, anak saya suruh nyangkul aja nih, dikasih harga 10.000 per hari. Suruh nyangkul 10.000-nya di sini kasih ke orang tua. Kamu nyangkul lagi, nyangkul. Maka jangan sampai kita meminta untuk dihargai oleh orang. Saya tuh udah nyangkul capek-capek, saya tuh udah bekerja, udah bantuin capek-capek, ya dikasih upah lah, dikasih apa gitu loh. Itu sama aja orangnya murah. Dan segala yang murah pasti murahan. Ya. Ada di sini yang kalau dimintain bantuan minta imbalan. Ya. Kalau imbalannya wajar atau misalkan ya kayak sekedar disuruh beliin kembaliannya buat saya, itu ya nggak apa-apa ya. Karena kan hitung-hitung buat nyenengin gitu loh. Tapi kalau sampai diminta bantuan tapi minta balik upah, apalagi yang setimpal ya. Setimpal itu gimana sih? Ya kamu disuruh ini ya harus dibayar segini, itu kan setimpal. Itu sama dengan hal-hal yang murah. Ya. Maka kita bermanfaat ini karena kita mahal. Manusia bermanfaat karena manusia itu tidak ada harganya. Manusia itu sangat berharga. Ya. Jadi kembali lagi, ketika kamu minta dihargai, maka harga dirimu itu adalah murah. Ya. Biarin aja murah, yang penting mau dapat uang. Ya. Kalau pikiran kita masih dunia dengan dunia, itu tidak akan cukup. Ya, kamu disuruh bantuin nyangkul, dapat upah 20.000. Kurang ya 20.000. Waalaikumsalam, yang duduk sini. Akhirnya ngapain? Cari lagi. Karena saya merasa kurang 20.000 ini. Ya udah, cari lagi yang lebih besar kerjaannya, biar diupah lebih besar. Ya tetap kamu akan merasa kurang karena tujuannya hanya nyari uang. Ya. Jadi orang yang tidak pernah merasakan puas atau orang yang tidak pernah merasakan cukup adalah orang-orang yang sangat miskin. Apa? Kenapa dia bilang miskin? Orang uangnya banyak, kerja terus, ya tetap miskin. Kenapa? Yang dia miskinkan adalah miskin kesyukuran. Ketika orang itu sudah miskin kesyukuran, yang ada di benaknya adalah bagaimana cara mendapatkan harta. Padahal harta itu tidak selalu bermanfaat bagi seseorang. Harta yang orang miliki itu akan bermanfaat kalau dia bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin. Tapi nyatanya kebanyakan ketika orang sudah diberi kenikmatan, dia lupa. Di dalam Al-Quran diterangkan, ya, harta, ya, anak, itu adalah perhiasan, ya, perhiasan dunia. Ya kan orang tua kamu pas kamu lahir senang, alhamdulillah ada hiburan, ada anak, ada ini, ya enggak? Itu kan hanya perhiasan, ya, yang menghiasi kehidupan dunia. Karena sejatinya kita itu hidup untuk pergi ke akhirat. Maka yang seperti itu kalau sampai berlebihan tidak akan baik.
Kamu bikin teh manis, gulanya sesendok 2 sendok cukup? Cukup nggak? Cukup. Coba kalau dilebihin 5 sendok 10 sendok, gimana? Kemanisan enak nggak? Gak enak. Kenapa orang kebanyakan harta malah enak, pingin terus nambah? Bukan karena manis. Orang kebanyakan harta kenapa selalu ingin nambah lagi? Karena satu, yang bermain di situ bukan hati nuraninya. Yang bermain di situ adalah hawa nafsunya. Ya. Jadi kenapa orang yang banyak harta itu selalu ingin lagi? Karena sifat serakahnya itu muncul dalam diri dia, sehingga enak kayak gini, wah harus kayak gini terus biar makin banyak. Sampai akhirnya udah makin banyak juga tetap aja nggak ngerasa puas. Maka dalam Islam sudah dibatasi segala hal itu dengan namanya qanaah. Qanaah itu apa? Yang ikut kajian di masjid ada nggak di sini? Bapak Ustaz Marzuki pernah bilang qanaah itu apa? Najib nggak dengerin. Ya, qanaah itu bahasa simpelnya puas. Puas itu bukan orang nyumpahin ya, ada orang jatuh puas. Tapi puas di sini adalah cukup. Kamu hari ini cuma makan tahu tempe, cukup. Itu namanya qanaah. Tapi kalau orang yang serakah, hari ini tahu tempe lagi, nggak bersyukur. Besoknya diganti ayam juga, ayam lagi bukan ikan. Besoknya dikasih ikan, nggak bersyukur lagi, cuma ikan doang. Itu orang yang selalu tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa cukup. Maka dia akan selalu menganggap segala hal itu kurang. Padahal yang kurang itu bukan hal itu, tapi yang kurang adalah diri dia sendiri karena merasa tidak bersyukur. Oleh karena itu, dalam hal menjadi orang yang bermanfaat, ini nyambung dengan cara orang bersyukur. Kalau orang sudah bersyukur, otomatis dia bisa menempatkan mana yang benar, mana yang tidak. Setelah itu orang sudah bersyukur, akhirnya dia menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat itu buat siapa? Bisa buat diri dia sendiri, bisa buat orang lain. Kamu tahu Lapindo lah. Tahu nggak Lapindo itu apa? Kamu belum lahir ya 2000 berapa itu? 2006. Lapindo itu yang lumpur di Sidoarjo. Ada PT namanya PT Lapindo, ngebor minyak apa gas ini, ngebor pokoknya ke dalam. Udah dikasih tahu katanya jangan di situ, paksa ngebor ke dalam. Yang terjadi apa? Lapindo itu apa sih? Belum pernah tahu kamu? Lapindo itu danau yang isinya lumpur dan gas yang menutupi 6 kecamatan apa ya? Jadi berapa desa gitu. Jadi kalau dibandingkan, ya istilahnya lumpur Lapindo itu nenggelamin ini Sawah Baru, Purworejo misalnya, itu tenggelam semua. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena orangnya serakah. Ngebor masih belum cukup, bor lagi, terus saja digor. Sampai akhirnya tiba-tiba meledak, keluar gas disertai dengan lumpur. Minggu pertama ternyata makin keluar banyak, minggu kedua dibuatkanlah batu beton bulat untuk nyumpel lubang itu, jelek, buah, gak bisa. Sampai akhirnya orang-orang rela kehilangan rumah tinggal gara-gara PT itu terkena gagal ngebor. Ya, kalau artis dangdut gagal ngebor gak goyang ya.
Tapi itu kan gagal ngebor petaka, musibah. Sebanyak sekian ribu kakak itu kartu keluarga. Kamu dari ayah, ibu, sampai kamu anak-anak itu satu kakak, satu keluarga. Ini banyak kakak ya, keluarga yang harus mengungsi tanpa diganti. Coba, merugikan gak itu? Apa sebabnya? Sebabnya apa tadi? Serakah. Jadi orang tidak bersyukur, akhirnya serakah. Serakah menimbulkan musibah. Musibah akhirnya kena orang lain. Bermanfaat gak kayak gitu? Enggak. Dari dulu semenjak sudah dijadikan tanggul, dikasih benteng gitu ya, biar gak kemana-mana. Ya udah, orang yang ada di situ, yang tinggal di situ harus mengungsi. Kamu mau mandi di lumpur, ditambah gas, ya, katanya panas. Kalau masuk ke situ gosong. Mau nyobain Nur? Nah, kamu kalau nyobain itu jadi putih kayaknya. Nah, masuk aja, ya, itu sampai di benteng tinggi. Ya. Saya naik kereta lewat situ, dari kereta itu masih tinggi lagi bendungannya. Karena kalau nggak dibendung, berarti Surabaya, Sidoarjo itu bisa tenggelam. Cuman gara-gara orang ngebor gas. Kebayang gak? Gara-gara orang gak bersyukur, rakus, ya, serakah, malah membuat bencana dan tidak bermanfaat sedikit pun buat dirinya ataupun orang lain. Ya. Maka itulah pentingnya menjadi orang yang bermanfaat. Ketika segala sesuatu hal sudah dipegang, saya harus bersyukur. Dapat ini bersyukur, segalanya bersyukur. Ada yang ngasih uang yang bersyukur, ada yang bersyukur. Maka dia akan bermanfaat. Tapi sekalinya dia nggak bermanfaat karena tidak bersyukur, dan yang terjadi ya seperti itu ya. Lumpur Lapindo sampai sekarang yang masih ada. Kamu kalau pergi ke Sidoarjo naik kereta, lewatin Sidoarjo, jangan ke Sidoarjo, lewat kereta. Nanti akan ada rel yang lewat samping bendungan itu. Ya orang yang hidup di situ antara hidup dan mati. Kalau tanggulnya jebol, ya udah, lumpur-lumpurnya jebol ke situ. Ya. Itulah. Ya. Maka setelah kita bersyukur, kita harus bermanfaat. Bermanfaat ini bukan hanya sekedar bermanfaat biasa-biasa saja, tapi benar-benar bermanfaat. Kalau kita mau hanya sekedarnya saja bermanfaat, itu mudah. Ada orang butuh bantuan, kamu kenapa jatuh, kamu kenapa jatuh, ditanyain aja terus. Nanti kalau ada orang lewat baru bantuin, oh ya ini. Nah. Bermanfaat itu benar-benar bermanfaat. Ada orang merasakan manfaat dan kebaikannya karena kehadiran kita. Tapi kalau kita sendiri sekarang belum bisa bermanfaat, setidaknya tidak merusak. Coba, ketika orang bisa bermanfaat bagi orang lain, banyak hal yang bisa dikerjakan tanpa harus dia itu istilahnya apa ya, melakukan balas budi. Karena orang yang bermanfaat tidak mungkin meminta balas budi. Walaupun tidak berbudi, orang yang tidak tahu budi. Maksudnya apa sih ini? Ketika kamu dibantu, ya ucapkanlah terima kasih. Gitu. Jangan harus dibantuin teman, udah aja terima kasih nggak apa. Pergi ke sini aja, ada yang sepeda yang jalan, biasanya yang boncengan kan, boncengan di belakang udah nyampe depan rumahnya, boncengan aja, temannya lewat. Pas diajak ngobrol atau di belakang udah nggak ada. Ya, udah bermanfaat. Ya. Kita yang membawa sepeda udah bermanfaat, tapi yang nggak bermanfaat adalah yang nggak bawanya ternyata, karena cuma nebeng, tahu-tahu hilang di belakang, nggak ngomong kalau turun. Nah, itu kan nggak bermanfaat, seperti itu. Ya.
Maka itulah ya, suatu hal yang membuat kita harus kembali untuk belajar menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat ini bukan hanya bermanfaat sedikit-sedikit, ya banyak juga boleh, nggak ada batasnya. Ada yang mau kamu bantu, tata banyak, ada ini, bantuin semuanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya, karena ketika orang menjadi seseorang yang bermanfaat, dia tidak akan pernah merasa rugi. Ya. Jadi orang yang rugi itu yang gimana ya tadi, yang nggak bersyukur. Baik, itulah tadi ya penjelasan tentang tema bermanfaat. Ya, setelah bersyukur. Ada yang mau ditanyakan sini? Ada yang mau nanya? Zed? Nih, enggak juga, udah kan? Nggak mau juga. Nur? Enggak juga. Enggak. Jam? Enggak. Ri? Enggak. Jadi enggak. Mau bertanya enggak? Enggak. Kenapa enggak bertanya? Bingung mau nanya apa? Soalnya dari 1 Ramadan sampai sekarang pertanyaan cuma satu ya. Apa pertanyaan kamu? Kapan buka? Pertanyaan cuma satu, kapan buka? Itu aja ya. Baik, insya Allah esok hari kalau tidak ada halangan kita akan mengadakan buka puasa bersama ya, untuk GTA. Kenapa kita pakainya hari Rabu ya? Kenapa-napa. Jadi kita masuk cuma nyampe hari Selasa ini. Besok kalian jangan datang jam 2, belum buka ya, belum asar juga. Datangnya jam 4. Harus kita siap-siap buat berbuka. Ya, jam 4 jam 5 lah. Ya setengah 5 jam 5-an. Nanti ada sedikit sepatah 2 patah kata, ngobrol dulu bentar santai, habis itu azan. Ya, makan, buka, habis itu baru pulang. Kayak gitu. Maka besok disiapkan, teman-teman yang belum hadir dikasih tahu. Ini kelas 3 ada enggak? Mana yang lain? Ada enggak? Ya. Nah, teman yang enggak ada, kita yang suruh menjawab gitu ya. Siapa yang menanggung, siapa yang menjawab. Jadi bukan tanggung jawab. Ya sudah, yang penting besok dipersiapkan untuk bukber MD. Datangnya silakan di antara jam 4 setengah 5 jam 5-an. Ya, karena memang di sini cuacanya juga sekarang tuh ya matahari masih nyorot ya, terang banget sampai maghrib. Ya nanti diatur-atur lah ya, seperti itu. Ya. Karena nggak mungkin kamu melakukan 2 kegiatan berbeda sekaligus. Ya, bisa. Coba dicabut rambutnya jadi kamu lagi ya. Ya, nanti gampang diatur-atur aja. Ya, seperti itu. Ya, karena nanti agenda di sini ya lumayan padat. Rabu buat yang MD, Kamis ada lagi buat yang ME, nanti Jumat insya Allah kalau jadi yang ngaji. Ya, kita nggak berhenti buka puasa karena memang tiap hari ada buka puasa. Masa kamu puasa terus nggak buka? Ini puasanya sehari apa enggak ini? Beneran seger banget cahayanya, langsung lemas. Ya. Sebeduk, apa sebeduk? Ya, yang masih sebeduk latihan supaya bisa sampai maghrib. Ya. Udah gede
Janganlah masih puasa sampai si beduk. Ya. Apa? Sakit. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlis. Ayo. Subhan dan besok dikasih tahu teman-temannya biar kayak waktu makan bersama tuh loh siang-siang nggak ada yang gitu masuk semua. Dikasih tahu lihat teman-temannya ya, yang perempuan ini yang kelas 3 nggak ada ya. Nah, kalau udah buka masih ada itu. Nah, ini dikasih tahu semuanya ya. Besok insya Allah kita buka puasa bersama di mana tempatnya. Ya, gampang gampang bisa di mana aja. Yang penting kamu sudah siap-siap. Bebas. Buka itu maunya makan, bukan bajunya. Ya. Bebas, yang penting kamu pakai pakaian rapi. Sini gundul-gandul cuma pakai celana pendek kamu ngapain? Ya. Kan gitu. Ya, namanya pakainya rapi. Ya. Bawa makanan, karena kita mau buka. Jadi kalau misalkan tempat yang memungkinkan di sini ya kita di atas. Ya, kita sudah luas buat buka puasa. Nah itu sana, bukan di atas sini. Oh apa di atas sini? Nah, di lantai 2 yang sebelah sana. Ya, biar nanti kita atur-atur lagi. Seperti itu. Ya. Jadi teman-temannya diajak, berarti kan besok nggak masuk tapi buka puasa. Setelah itu pasti ada pengumuman. Nah, pengumuman masuk kapan, kelas 4 ujiannya kapan, ujiannya di mana, karena baru tahun kemarin ujiannya di sini sendiri. Sebelumnya lari-lari naik sepeda ke tempat lain. Belum lagi nanti kelas 4 insya Allah kalau sudah diumumkan resmi, kelas 4 itu ada wisuda akbar. Kemarin saya kumpul. Kamu wisudanya nggak di sini, nanti ada wisuda di alun-alun Subang. Dibawa semuanya kamu nanti ke sana. Wisuda di sana. Kalau jadi, berarti kan ada banyak pengumuman nanti. Harus dipersiapkan, apalagi kelas 4 ya. Kelas 4 dipersiapkan buat ujian. Nanti akan ada biaya-biaya, silakan disiapkan supaya nggak mendadak. Nah, karena kamu setelah ini ujiannya sendiri loh. Kelas 4 ujian dulu sendiri. Baru nanti kelas 1 sampai kelas 3 iya. Kelas 4 udah libur. Udah libur ya, nanti tetap masuk ngapain sama ibu gitu ya. Mau bersih-bersih, kerja belum dicek. Bisa kan kamu ngecek-ngecek? Gak tinggal kamu dicelupin dulu aja, langsung dicek semua. Ngulangin aja berkali-kali selesai. Begitu banyak nanti yang akan diumumkan, maka diajak teman-temannya masuk. Yang kelas 1 ajak teman-temannya, yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 diajak semuanya. Besok kita buka puasa bersama. Paham ya? Ya, silakan. Assalamualaikum. Terus masuk ke sana.